pertama kali dalam seumur hidup gue akhirnya gue bikin tour keliling Indonesia. Nah, gue bilang di stand up komedi gue bilang mungkin di sini banyak yang nanya Bang Raditya Dika kenapa harus tour stand up keliling Indonesia padahal di rumah ada anak dan istri. Ya jawabannya karena di rumah ada anak dan istri. Ini usaha gue lari dari mereka sebenarnya. Gue udah nemu. Ini usaha gue melarikan dari makhluk-makhluk itu. Dari tanggung jawab. Dari tanggung jawab gue. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini bisa dibilang mentor seluruh komika di Indonesia, bos. Enggak sih. Enggak. Enggak, tapi hampir semua anak komika kan kebanyakan yang datang sini komika kan. Karena itu yang paling deket sama gua gitu. Jadi yang paling banyak datang ke sini adalah komika. Yang paling bisa diundang tanpa lo ngamplopin. Bener, itu bener. Yang paling gampang diundang tapi bisa viewersnya bisa banyak. Iya. Tapi tanpa harus ngamplop, itu bener. Iya. Nah, dan gue tuh beberapa kali komika datang ke sini, kayak Pras, misalkan Pras datang. Pras kan sekarang tuh bisa dibilang lagi hits banget gara-gara PWK ya. Iya, PWK karena diambil Om Ded juga. Lucu banget sih. Dan lucu banget, editornya juga lucu banget. Nah, itu tuh kayak Pras itu waktu gue tanya dia tuh udah mulai nyaman dengan jadi host podcast. Oke. Bahkan dia gue tanya kapan mau bikin spesial lagi gitu. Kayaknya belum ada rencana mau bikin spesial. Ya. Belum ada rencana. Bahkan gue baru collab juga sama G Pamungkas sama Gilang Baskara kan ngomongin waktu kita Suci 2 juara 1 2 3 gitu. Sekarang lu kalau nulis materi dari mana G gitu. Rata-rata materi dia soal rumah tangga. Oke. Gilang pun ada materi karena istrinya lagi hamil, akhirnya ada materi tentang USG. Iya, gue denger tuh kemarin. Iya kan? Gue datang dia lagi main di Comika, denger materi USG dia lucu banget sih. Iya makanya. Lucu, ya. Tapi gue bilang ke anak-anak lagi kayak David, kayak Babe Cabita, gue bilang hampir semua komika karena umurnya lagi baru-baru nikah, itu semuanya satu warna. Jadi stand up-nya itu semuanya tentang rumah tangga. Satu keresahan. Tapi walaupun beda point of view, cuma semuanya sama. Nah, lu kan termasuk yang efektif ya, Dit ya? Produktif apa efektif nih? Aduh, ya juga. Produktif sama efektifnya kebalik lo. Oh ya benar, produktif. Ya, produktif bikin spesial gitu. Ya. Kok lu nggak habis-habis nulis materi, Dit? Oke, ini yang pertama gue sempat bilang ke Panji. Gue bilang waktu itu gue lagi ada di interview dia di mana gitu. Terus gue bilang, Ji lu ngapain sih bikin tour? Bikin capek lo doang. Apalagi gue kan anak rumahan ya. Gue gak suka keluar rumah gitu loh. Yeah. Jadi menurut gue tour stand up itu capek aja gitu. Gue bilang ke dia ngapain sih lu nyapain diri gitu stand up sampai keluar kota. Terus gue bikin tour gue tuh tahun depannya. Pertama kali dalam seumur hidup gue akhirnya gue bikin tour keliling Indonesia. Nah, gue bilang di stand up komedi gue bilang mungkin di sini banyak yang nanya Bang Raditya Dika kenapa harus tour stand up keliling Indonesia padahal di rumah ada anak dan istri. Ya jawabannya karena di rumah ada anak dan istri. Ini usaha gue lari dari mereka sebenarnya. Gue udah nemu. Ini usaha gue melarikan dari makhluk-makhluk itu. Dari tanggung jawab. Dari tanggung jawab gue sebagai bapak. Harus ngurusin mereka berdua. Iya. Nggak cuman jadi kalau gue tuh menemukan terapi di stand up itu. Karena stand up comedy itu buat gue adalah sebuah conversation. Stand up comedy itu adalah percakapan. Bagi sebagian teman-teman lain atau mungkin anak-anak komik yang lain atau komedian yang lain tuh kadang ada yang menganggap stand up comedy adalah sebuah show kan, kayak ini pertunjukan. Ada yang nganggap ini sebagai sebuah pencapaiannya dia. Ada yang bikin spesial karena kayaknya memang udah fase gue waktunya bikin spesial lah itu segala macam. Kalau buat gue karena gue anaknya lumayan ke dalam, maksudnya gue selalu ngeliat ke dalam. Gue ngerasa bahwa stand up comedy adalah sebuah percakapan gitu. Dengan gue dan penonton gue, dan itu ngebuat gue ngerasa bahagia gitu. Karena gue ngelihat orang-orang gue bisa ngomongin hal yang gue nggak bisa omongin di YouTube, ya kan? Kalau YouTube gue kan family friendly banget nih. Wah iya benar. Kalau stand up gue kan 17 plus gitu. Jadi gue bisa menjadi sisi diri gue yang lain yang gue nggak tunjukin gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada temen ya, sekarang lagi ada beberapa komik yang main ke rumah gue, terus suka nanya tuh kayak misalnya Bang Radit,
Gua nih mau bikin spesial tapi gue masih lagi nggak dapat keresahan apa segala macam. Nah pertanyaan pertama gue yang gue balikin adalah, buat lo special show ini apa sih gitu? Apa artinya? Kalau buat gue ini conversation sama penonton gue, sama orang yang suka sama gue, ini adalah dari hati gue mau cerita gitu. Sehingga ketika gue nulis gue nggak beban. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau misalnya gue anggap show gue adalah sebuah mahakarya yang luar biasa, ketika gue naik ke atas panggung ada kembang api yang gitu, nulisnya itu buat gue ya, ini mungkin beda komik beda cara ya, tapi kalau buat gue jadi nggak kerasa tulus gitu. Nah karena gue ngerasa bahwa ini adalah bagian dari kejujuran diri gue di depan orang lain sebagai sebuah percakapan, nulisnya pun jadi mudah Mal gitu. Karena gue tinggal jujur sama diri gue sendiri aja, truth gue tuh apa, kebenaran yang gue pegang tuh apa gitu. Baru berangkat dari situ masuk ke premis gitu, soal misalnya yang kemarin ya soal jadi bapak itu ternyata nggak selamanya enak gitu misalnya. Menyikapi bagaimana kalau misalnya lo punya anak yang anaknya tuh serius banget padahal masih bayi gitu loh. Kayak anak gue si Aksa yang bungsu itu serius banget gitu, mukanya tuh kenceng banget, kenceng aja tiap hari, tapi padahal masih 2 tahun 3 tahun gitu. Gimana kita nyikapinnya sebagai bapak? Gimana sih memikirkan kalau nanti dia dibully di sekolah tuh kayak apa? Dan mungkin kalau lebih parahnya, kalau ternyata dia yang tukang bully gimana? Kalau gue punya pengalaman dibully, tapi kalau jadi tukang bully kan gue gak punya pengalaman nih. Nasehatinnya gimana gitu loh. Jadi kejujuran itu yang gue pikirin ketika gue lagi di rumah dan gue tulisin yang mau gue sampaikan ke orang banyak gitu loh. Jadi nulisnya tuh lebih mudah buat gue. Karena gue tinggal jujur terus terang aja di atas kertas gitu. Iya banyak yang komika juga akhirnya terbebani sama ini harus keren nih, harus ada pesan moral gitu kali ya. Iya makanya balik lagi, lo tuh mau bikin show mau apa gitu. Apa mau keren, apa mau supaya membuat pesan moral yang bagus di orang atau apa. Masing-masing komik kan punya tujuannya sendiri. Tujuan gue tuh cuma satu gitu. Gue pengen membuat sebuah conversation dengan orang yang orang gak bisa lihat di tempat lain ya kan. Dan yang paling penting adalah gue pengen selama 2 jam itu ketika mereka masuk di auditorium itu lampu mati selama 2 jam mereka tuh lupa semua masalahnya. Jadi itu purpose gue. Walaupun pulang ingat lagi. Walaupun pulang masih ada. Keluarga lagi. Utangnya masih ada, ininya masih ada. Tapi pinjol Coldplay gitu kan. Karena kalau gue telusurin lagi ya. Lo suka main game gak sih? Ya suka lumayan. PS5 tapi bukan game kayak lu gitu. Ya, main bukan komputer, PC ya. bukan Iya. PC. Apa? Lo main apa? The Last of Us main. Last of Us ya. God of War. Ya God of War gitu-gitu kan. Kalau kita lihat entertainment itu adalah untuk eskapisme kan. Untuk kita kabur kan. Untuk lari kan. Nah gue ngasih pertunjukan ini, gue ngasih conversation ini adalah untuk kabur dari semuanya gitu. Dan yang menarik kalau buat gue, yang terakhir kan gue tour itu 55 show ya. Iya, anjing. Buat gue yang menarik adalah, kan kalau stand up comedy gue tuh ada stand upnya ada penonton maju ke panggung tuh. Iya. Yang cerita cintaku ya, kalau yang cerita cintaku. Yang menarik adalah gue gak pernah tahu siapa yang maju kan. Dia mau ngomong apa kan. Jadi gue harus mikir nih, ini supaya komedik ini gimana gitu. Nah itu yang buat gue excited juga. Karena stand up komedinya kan kita apal lah gitu ya. Mungkin beda tipis-tipis lah di beberapa show ya. Tapi kalau penonton maju, ini mau ngapain nih orang nih? Gimana cara maininnya nih gitu. Yang gitulah yang menurut gue tuh jadi exciting buat gue. Ada yang pernah fail gak? Orang maju tapi gak terlalu lucu? Kalau gue ngeraba biasanya. Ini orang maju, gue gak bisa nyari lagi nih. Berarti gue cepetin biasanya. Habis itu gue nyari 1, 2, kalau misalnya belum dapat langsung gue cepetin, turun naik lagi nyari lagi, jadi nyari terus tuh gitu. Kalau gagal udah ganti lagi. Soalnya lo ngambil pertanyaan dari fishbowl gitu ya? Betul, kan kita bisa ngeraba gitu. Dari dia jalan aja kita bisa ngeraba. Ini bisa nggak ya kalau gue bawanya begini, bisa nggak bawanya begitu gitu. Kayak di Podfest kan gue main sebelum lo tuh. Iya. Itu kan penonton juga gue ajak interaksi kan. Sama Rais itu ya. Sama Rais. Itu juga gue ngeraba juga. Dan itu yang serunya, itu excitement buat gue. Dan anehnya nih kalau kan gue lagi nyiapin materi baru lagi nih. Udah jadi sekitar 1 jam lebih nih. Gokil. Kenapa gue nulis lagi itu karena kemarin tuh setelah selesai 55 show dari Balikpapan, itu gue sedih Pak. Kenapa nih? Nggak tahu, di bandara gue sedih gue.
Karena ingat keluarga. Karena harus ketemu anak istri lagi. Kok balik papan nyaman. Oh, iya. lebih sedih karena berakhir sih sebenarnya. Oh, karena Balikpapan itu Last City itu ya? Iya. Show terakhir di Balikpapan itu di ujung 55 show itu di bandara sebelum gue dijemput mobil gue pulang ke rumah, gue sedih gitu karena semuanya udah selesai. Dan kesedihan ini gue bawa berminggu-minggu Mal. Oh, kesedihan gue nggak stand up ini sampai berminggu-minggu nggak hilang gitu, lengket banget gitu loh. Jadi gue curiga sih karena memang gue kan 10 bulan nih tour yang kemarin tuh, tiap minggu aja gitu kan. 2 show, kadang ada yang 1 show. Gue ngerasa tiba-tiba berhenti itu ada yang hilang gitu. Jadi kayak gue tuh sedih banget. Ya 10 bulan hampir setahun lah. Iya kan? Lo ngebayangin gak sih ada sebuah rutinitas yang mengasyikkan buat lo? Tiap weekend ya? Iya gitu. Kayak dulunya ada tiba-tiba gak ada gitu. Kayak rambut lo mungkin kan? Kayak langsung gitu anjing lucu banget. Mungkin lo sedihnya juga berminggu-minggu kali Mal. Aduh. Kalau gue karena Panji datang, Ji kalau lu pede botak Ji. Nah, lu mah kayaknya kalau botak ganteng-ganteng aja sih Mal, cocok-cocok aja. Ya udah akhirnya gue pede aja gitu. Capek juga punya rambut sih. Tapi gue tuh kemarin gue ingat lo ngundang gue ya. Iya. Berapa bulan lalu kalau nggak salah kan gue diundang ke sini. Iya. Terus gue lagi sibuk lah, lagi habis setelah dari gue habis liburan juga sama keluarga gitu-gitu kan. Iya. Tiba-tiba gue inget lo lagi. Gara-gara masuk FYP gue tuh. Yang mana dia? Tentang lu jualan IG story 1 juta rupiah. Oh iya bener. Aduh anjing. Aduh sampai di Radit. Enggak, gue itu karena gue baru-barunya ngelempar premis itu di. Oh gitu. Maksudnya kan gue karena baru nikah kan, maksudnya gue juga baru nikah lumayan jor-joran juga gitu. Jadi gue kayak joran apa biaya nikah? Iya biaya nikahnya. Jadi gue secara nggak langsung banyak job-job yang tadinya itu kayak 500.000 gue ambil gitu-gitu. Dan itu gue lempar di bukannya Stand Up Indo waktu bulan Ramadan. Ternyata lucu banget. Karena ya fakta kan selalu lucu ya. Iya. Cuma ya gue gimana ya, waktu terakhir gue bikin spesial aja kan gue tuh sempet kayak vakum setahun 2 tahun gitu. Pas vakum itu temenan sama Young Lex, Jovi, Andovi, Arab kayak gitu-gitu temenan sama mereka. Gue ketemu Justin Bieber, handphone gue ditabok. Iya, gue terus gue sempet umroh dulu. Jadi rentan waktu pas kosong ini tuh gue isi dengan aktivitas-aktivitas yang ternyata bisa ngeluarin premis baru. Oke. Nah pas gue bikin spesial lagi, itu gue nontonnya lu dulu. Jadi gue nonton spesial lu yang gue udah 3-4 stand up gini-gini aja dah lemes ya. Ada yang ngerekam full di YouTube. Iya yang di YouTube ya. Yang lu ngomongin alat make up, mahal. Yang macam-macam lah ya. Istri terus yang lu diserang banci segala macam. Nah itu gue ngikutin itu. Dan gue sebelum itu sempat ada seminar. Pas seminar itu gue memang lempar beberapa punchline sama premis gitu. Jadi ngomong tiba-tiba kayak lu tadi kayak rambut lu hilang. Kan itu sebenarnya nggak lu rencanain kan. Gue lempar, ternyata gue bisa ternyata intuisi gue untuk tiba-tiba lempar punchline, kena gitu. Nah pas gue bikin spesial itu nonton lu doang, besoknya gue langsung nulis materi full sejam, gak ada open mic sama sekali, langsung spesial. Itu yang mana tuh? Ada yang di BSD. Yang lo sempat latihan lo lempar juga ya? Iya langsung gue rekam di YouTube dan itu Panji nonton, Rian Adriandi nonton, pada suka? Ernest. Ya karena kok lu beda malah sekarang storytelling gitu-gitu. Nah itu gara-gara nonton lu. Jadi tapi gue butuh 2 tahun vakum baru ketemu materi itu. Kemarin ada Coki terakhir kesini, gue ngomong soal Chris Rock. Terus yang kan materi terakhirnya lucu banget tuh dia stand up yang di Netflix yang paling baru tuh. Tahu ya yang ngomongin outrage ya, apa sih? Selective outrage. Iya, selective outrage. Nah itu gue sampai ngomong sama Coki gini, lu percaya nggak kalau Chris Rock itu harus ditampol sama Will Smith dulu baru dia bisa bikin spesial? Dia memang sengaja pengen ditampol supaya dapat materi. Terus itu kan konspirasi Coki, lo nih? Konspirasi gue. Terus ke Coki, ya gue setuju loh, bisa aja dia kayak gitu dulu. Nah itu tuh gimana lu soal itu Dit? Maksudnya gue harus 2 tahun vakum nyari masalah dulu baru gue ketemu premis baru loh. Iya. Yang pertama, Chris Rock itu ketika digampar, dia tuh lagi di tengah tour. Sebenarnya ya. Iya kan? Karena begitu dia digampar itu, turnya dia kan masih jualan tiket langsung sold out semuanya. Iya. Karena orang penasaran nih bakal dibahas nggak ya gitu. Jadi gue sih kayaknya nggak ngerasa bahwa dia sengaja ya digampar gitu ya. Tapi menurut gue sekarang ini proses pencarian materi komik ya. Yang paling, karena komik udah banyak kan. Iya. Lo mau ngadu jago
formula stand up, ya lo akan ngadu sama segini banyak komik-komik yang bisa ngerti formula gitu. Dia punya sebuah premis, tiba-tiba dia masukin ke rule of three, atau pakai convergence ya, ada dua hal yang berbeda terus ditabrakin, jadi satu analogi yang lucu gitu. Itu yang kita pelajarin dari dulu gitu. Tapi in the end, ketika kita udah umur sekarang ya, dalam artian kita udah berkomedi segitu lama ya, yang terjadi adalah kejujuran lo tuh apa? What's your truth gitu loh. Komedi is about telling the truth kan. Kejujuran lo apa gitu. Itulah kenapa gue ketawa lucu banget ngelihat kulkas lo mau isi sayur kan. Supaya nggak diisi sayur semua kan. Karena sampai lo buang body harga lo murahin kan. Ya demi isi kulkas ya. Karena itu kejujuran lo kan. Nah kejujuran itu deket sama kerentanan kan. Vulnerability kalau bahasa Inggris ya. Jadi di posisi apa sih lo ngerasa rentan gitu dan lo ngerasa sebagai orang yang gak berdaya tapi lo nyaman lo ngomongin itu gitu. Karena in the end kita terkoneksi karena kelemahan kita gitu. Lo lihat semua yang menarik di seluruh dunia, karakter yang oke. Yang kita lihat adalah kita nge-relate karena flow-nya. Contoh ya. Spider-Man yang Tom Holland kan. Itu kan masalah dia bocil. Dia tuh pede gak sih jadi superhero ya kan, jadi Spider-Man sampai dibantuin Iron Man, ketika Iron Man yang gak ada bisa gak sih dia? Kita kan ngalamin itu, selalu dibantu orang dan ketika orang yang gak ada mampu gak ketika kita harus step up gitu. Jadi flow-nya kan, bukan jagonya kan. Kalau jago mah ya jago gitu, tapi ketika kita relate-nya sama flow-nya dia, sama kerentanannya dia, sama kelemahannya dia. Gudetama, lo tau Gudetama? Gudetama apa ya? Yang telur males. Iya yang di Netflix ya. Gue suka banget Gudetama. Gue sampai beli yang buat popcorn apa itu. Gue ngefans banget Gudetama. Gudetama itu kan gue tuh tertarik karena flow-nya sama, dia pemalas juga kayak gue gitu. Telur males kan. Banyak fans ya kan karena dia males gitu. Nah kita tuh relate sama kelemahan orang lain karena kita ngerasa gue tuh sama kayak lo. Itulah kenapa kalau gue lagi show ya, terutama yang show yang terakhir kemarin, gue cerita tentang istri gue, cerita tentang anak gue, itu orang tua yang nonton ya ngerasa relate gitu. Gue nggak ngerti cara ngedidik anak tuh harus gimana. Ketidakberdayaan lo itu ya? Ketidakberdayaan gue sebagai orang tua yang seharusnya secara hierarki kan gue di atas anak gue dan ini. Nah anak gue nih gimana nih caranya kalau dia gak mau dengerin gitu loh. Belum lagi soal perbedaan persepsi antara gue sama istri lah apa segala macam gitu. Sama kayak lo ngerasain mungkin agak beda ya dunia sekarang ya. Lo punya istri secara ekonomi lagi kayak gini akhirnya lo bawanya ke sana. Itu kan lo butuh kejujuran dan kerelaan dalam ngomongin itu gitu. Nah mencari materi menurut gua berangkat dari situ dulu. Apa sih kebenaran yang pengen lo ceritain, kejujuran apa sih yang pengen lo bawa dan di atas panggung gitu. Kemal Palevi yang minjem tempatnya Wulan Guritno sama Gofar kan di sini gitu kan. Harus lo dari tadi cuman sendirian, kru lo cuman satu. Ini kelihatan gak peduli juga lagi. Cuma gini doang gitu. Masa ada videografer gini dong. Bahkan dia matanya gak kesini, dia ngelirik doang gitu. Minimal palanya gini lah. Goblok. Jaga dua kamera. Jadi matanya kayak bunglon dong gini tuh. Masa asisten lu suruh jagain gitu. Bener. Iya, ketidakpedulian. Nggak, tapi memang kalau posisinya itu, kalau hidup lu bahagia kan nggak akan nemu materi, Dit. Maksudnya lu harus tetap stay, gimana ya bahasanya, harus stay menderita, harus stay, supaya lu ketemu keresahan gitu. Kalau hidup lu happy, orang kaya kayak Kevin Hart deh. Kevin Hart kan dia, kalau udah, karena dia bilang kan kenapa gua nggak bisa selucu dulu, karena gua udah sukses gitu. Udah kaya, udah sukses, ya udah materi gua gitu kan. Iya, terus argumennya apa gitu maksudnya? Ya berarti kan lu harus tetap mempertahankan penderitaan gitu loh di rumah, maksudnya harus kayak ya nggak boleh happy kan. Iya. Kalau kita punya uang itu lain soal. Oke. Kita lo bilang apalah, sukses, kaya, apapun lah itulah. Kalau kita kaya, kita sukses itu lain soal. Yang jadi PR adalah bagaimana kita menyikapi itu kan. Kalau lo ngerasa lo sukses terus gua sukses, nggak ada lagi yang penting selain diri gua. Lo gak akan pernah nemu materi kan. Tapi kalau lo sukses artinya punya duit ya. Duit lo di bank banyak tuh. Lo tetap masih bisa
punya keresahan kan. Iya. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak gue di rumah aja banyak resahnya gue. Gue naik lift ke lantai 4, tiba-tiba ada orang masuk mencet P2, itu aja gue resah gue. Kayak ini bukannya liftnya ke atas, kenapa lu mencet P2 gitu ya? Itu aja gue resah gitu loh, ngerti gak sih? Maksudnya ke apa ya? Sense of humornya gitu. Ya kerelaan lo untuk tahu bahwa lo belum selesai. Kadang-kadang tuh orang ngerasa gue punya duit, gue sukses, gue selesai. Udah selesai, gue punya uang gitu. Yeah. Tapi kan ada hal-hal yang kayak gue belum kelar nih gitu. Kayak masih banyak hal yang masih mau gue omongin, masih banyak hal yang gue rasain. Masih banyak. Kemarin itu premis gue kalau gue nulis tuh biasanya premis itu katakanlah 20. Oh lu tulis dulu semua premis? Iya gue dapat premis 20. Paling yang akan berhasil gue develop cuma 5 biji. Jadi emang banyak dulu aja, nanti lama-lama akan ke filter sendiri 5 biji gitu. Gitu. Maksud gue dalam posisi lo kan pasti banyak yang lo rasain juga ya. Apa emang udah nggak ada? Apa gimana? Ya, masih ada. Masih ada kan? Masih kan? ada. Terutama soal itu kan. Rumah tangga. Rumah jadi tangga kan. Memang waktu Ernest kesini aja dia bilang, "Malu mau ini nggak apa namanya infinity materi nggak gitu." Nikah gitu. Dan gue belum nikah itu. Oh gitu? Ya belum. Pas Ernest kesini gue belum nikah. Nah ternyata pas gue nikah baru beberapa bulan ini anjing udah banyak materi ya gitu. Iya. Jadi udah mulai ada, cuma memang bahkan kemarin Panji bilang kesini juga, Mark kita tuh kan stand up comedian yang mau nggak mau harus dipaksa nulis. Beberapa anak-anak malah sekarang punya ghostwriter. Ya. Yang bantuin nulis ya, maksudnya bantuin misalkan dia ngelempar premis ke ini, dia bantuin kombut lah ya, rapiin lah ya gitu. Lu pakai ghostwriter nggak? Ghostwriter dalam konteks ada yang nulisin, kalau gua enggak. Oke. Tapi metode gua itu biasanya gua ngumpulin premis dulu. Oke. Setelah premis kekumpul, gua cari mana yang bisa gua develop. Iya. Gua develop itu artinya gua tulis verbatim gitu loh, kata demi kata. Gua tulis. Abis itu gue bikin sesi development di rumah. Nah kemarin itu gue sama Rais sama satu tim gue. Oke. Gue beli mikrofon yang ada speakernya, tau gak sih? Mikrofon buat karaoke. Buat lucu-lucuan itu ya? Iya, kalau ngomong ada speakernya di sini. Iya. Terus gue di rumah gue stand up depan mereka. Oh. Abis itu mereka nge-notes, ini gak lucu, ini bisa dikembangin, ini gak asik. Ini udah pernah lo ulang deh kayaknya premis kayak gini dulu sempet lo bahas. Abis itu gue ke kamar gue, ke ruang kerja gue rapiin. 2 hari kemudian development kedua, development ketiga, development keempat, development kelima gue ganti orang. Development kelima itu gue sama Yono sama 2 orang tim gue. Oh berarti udah Rais udah enggak? Rais udah enggak, selesai development keempat, Rais sama 1 orang ini udah enggak, gue ganti Yono dengan 2 orang lain. Sama 2 alien yang lain? 2 alien. Yono alien. Iya, sama-sama dari Ice Age sih. Sama-sama binatang Ice Age. Satu mamotnya, satu sabertooth, satu tupainya Yono. Giginya hilang. Iya, jadi pas ke-6 develop ke-6 lu ganti tim supaya materi yang udah di-develop 5 sebelumnya itu fresh nggak ke mereka gitu ya? Iya. Udah nih, udah 5 kali development, latihan yang ke-6 gue depan penonton. Baru itu open mic? Open mic, tapi open mic itu berundangan sifatnya. Oh, yang dibatasin ya? Ya dibatasin, Iya. undang yang 20 tahun berapa orang, yang 30 tahun berapa orang, di atas itu berapa orang gue campur. Oh gitu. Baru gue stand up, selesai stand up ditanyain mereka yang nonton sama tim gue, mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang works, apa yang enggak. Gue ke ruang meeting, gue develop balik sama tim gue. Kan tim gue juga nonton, mana yang oke, mana yang enggak gitu. Wah anjing udah terstruktur gitu ya. Kalau gua ya. Iya. Soalnya kalau anak-anak comika memang dipaksa nulis aja terus sama comikanya. Maksudnya lu nggak bisa, lu harus nulis karena namanya stand up comedian ya tetap harus mau nggak mau tetap harus nulis, harus dibawain open mic, bawain open mic gitu. Mungkin gua karena jeda dari spesial terakhir sebelum COVID tuh sampai sekarang terlalu panjang kali ya. Jadi sense-nya hilang aja untuk nulisnya. Gitu. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja. Makanya gue kemarin itu juga beberapa kali gue nanya, lu pada mau bikin spesial? Gue nggak tahu nih mau nulis materi apa lagi. Mungkin karena sense-nya hilang aja dit ya. Harus kalau lu kayak lu pepet-pepet terus, jadinya terbiasa lagi untuk nulis gitu-gitu. Kalau buat gue, kalau emang lo mau mulai nulis ya, itu bukan masalah lo duduk dan maksa nulis kalau buat gue ya. Oke. Dalam mencari premis. Oke. Gua hanya berpikir selama seminggu ini apa yang baru,
apa yang berubah dan apa yang menjengkelkan buat gue. Nah dari situ gue bisa ngeramu jadi satu premis, jadi satu gagasan. Kayak lu mungkin nggak tahu lu podcast berapa kali seminggu, betapa susahnya mengundang orang yang terkenal katakanlah ke podcast ini, itu kan jadi sebuah premis kan. Atau kadang kalau ada tamu-tamu lo yang nyebelin, lo nggak tahu gimana cara ngadepinnya, ngomongnya kayak gimana, itu kan jadi sebuah premis juga gitu. Jadi premis itu adalah harga mati untuk lo develop jadi materi. Jadi nyarinya selalu premis dulu aja. Betapa nggak enaknya gue ngomong ke Gofar atau Wulan untuk selalu ada di sini gitu misalnya. Nolaknya jadi nggak enak apa kayak gimana. Lo sama teman-teman podcast Ancur. Gimana caranya ketika lu mau bawa podcast Ancur kemana, mereka mau bawa kemana, mungkin tuh jadi premis juga. Mungkin yang paling gampang sih nyari point of view kontrariannya, point of view yang berlawanan dengan yang masyarakat biasanya amini. Gimana tuh? Kayak misalnya, gue nggak tahu di rumah tangga lo ya, mungkin kayak menurut gue sebaiknya kita yang mengkurasi tontonan apa yang istri bisa tonton ketika berdua sama kita. Itu premis. Jadi kayak karena lo punya pengalaman, setiap kali istri lo nonton sebuah film, lo selalu dibanding-bandingin sama pemeran utamanya, katakanlah gitu. Jadi premisnya adalah suami itu harus mengkurasi pilihan tontonan istrinya. Karena gue punya pengalaman nih, misalnya kayak gitu, misalnya ya. Itu premisnya tuh. Misalnya premisnya itu. Jadi tapi dalam posisi kontrarian kan, karena kan pasti banyak yang gak setuju juga kan, kayak masa sih harus gitu sih Mal gitu. Ngerti gak? Oh iya kan? Belum tentu ada yang relate, ada yang enggak. Iya, tapi punya sikap itu membuat penonton jadi berpihak dan dia pengen dengar. Berpihak kan bisa nggak setuju atau setuju gitu. Oh, gitu maksudnya kalaupun dia tidak setuju pun tidak apa-apa? Ya nggak apa-apa, karena dia kan jadi engage sama lo. Enggak sih Mal, ngapain sih kita milih-milihin tontonan sama istri? Coba gue mau dengar argumen lo gitu. Oh akhirnya mereka mau denger, ternyata lucu, ya mungkin juga ada kayak gitu-gitu ya, baru reaksinya ya. Iya. Jadi ngambil sebuah payung opini yang kontrarian tuh cara yang mudah juga kalau lo mau ngedevelop premis gitu. Soal main basket misalnya, kadang kan lo main basket sama temen kan ngomongnya fun match kan. Iya. Tapi tiba-tiba temen lo anjir serius banget nih. Lompat dikit aja traveling. Lo pernah gak sih main basket sama orang yang kayak gitu? Iya pernah. Kayak kan? Saya jadi serius. Iya kan? Gimana menghadapi temen main yang tiba-tiba jadi ultra kompetitif gitu. Padahal tempatnya bukan untuk begitu gitu loh. Maksudnya itu kan premis juga gitu. Ya tinggal dikasih opini dan argumen aja. Kayak misalnya cara untuk ngelihat orang yang kompetitif kalau lagi main basket tuh lihat dari dia dribble. Makanya sebelum gua main gue lihat dulu nih dribblenya serius apa enggak. Misalnya katakanlah gitulah. Nah, itu kan jadi sebuah premis gitu. Dan harus cari tetap ketidakberdayaan itu ya. Karena jadi serius kan lu jadi nggak berdaya kayak anjing gue jadi tidak berdaya gitu ya. Harus tetap dicari itunya kan. Iya. Bisa dalam posisi yang superior juga bisa. Tapi kan kadang penonton tidak jadi bersimpati kan. Iya. Oh iya ya. Siapa ya komika yang superior tapi akhirnya penonton tetap bersimpati ya? Anthony Jeselnik. Oh Jeselnik. Oh iya ya dia superior ya. Tapi itu nggak masalah atau itu berlaku ke Jeselnik aja? Karena itu dia nyatu sama personanya sih menurut gue. Oh dia emang persona sengak-sengak nggak jelas gitu kan. Kayak ngomongin bayi dipukul lah, apalah gitu kan. Tapi ya orang tahu itu persona dia. Maksudnya sebagai sebuah keutuhan komedi. Ya emang itu yang mau dia jual gitu. Lu akhir-akhir nonton stand up luar siapa aja, Dit? Waduh banyak banget. Yang gue lagi suka Nate Bargatze, tau gak? Oh belum tahu gua. Itu komedian clean, bagus banget. Di mana nontonnya? Di Netflix. Oke. Dia baru bikin spesial juga di Prime Video. Taylor Tomlinson kalau nggak salah yang cewek, itu juga ada. Gue lagi banyak banget nonton stand up special. Itu supaya nambah referensi ya? Iya dapetin feel-nya juga sih, kayak kalau nonton kan seneng aja gitu. Gue juga lagi sering nontonin open mic di Comika. Oh lu sering nonton? Lagi sering karena Jumat kan gue juga ke Comika. Dulu itu soalnya setiap kali gue mau bikin special itu biasanya di tengah-tengah gue lagi jadi juri suci. Oh iya. Ya kan, gue lagi jadi juri suci terus kayak aduh ini teman-teman yang main banyak dapat ketawa kan. Jadi kayak gue pengen ngerasain lagi manggung diketawain orang gitu. Jadi pulang dari ngejuri biasanya gue nulis. Nah kan sekarang lagi gak ada suci nih. Jadi kerjaan gue datang ke open mic sama nontonin stand up gitu aja. Oh berarti ngelatih sense kita tuh untuk tetap nonton komika lain tuh penting ya? Kan lu ngalamin, lu nonton gue kan lu bilang.
Iya benar Iya benar. kan? Benar, Iya benar, kan? benar. Iya kan? Oh. Dan kalau lo perhatiin gaya gua yang lo tonton itu, yang Iya. pakai baju putih panjang banget itu. Iya yang malesan lu pakai Iya topi kan? juga. Itu kan beda banget dari yang sebelumnya kan. Yang sebelumnya kan gua struktural banget. Tapi Iya. di yang spesial yang lo tonton itu kan gua kayak apa adanya kan. Kayak males ya. Kayak dari sini aja gitu. Karena premis depan lu juga gue udah 34 stand up gini-gini aja Iya, kan. Udah udahlah, gitu. nggak Jadi usah orang act out yang gimana-gimana jadi orang banget. mengamini kalau lu deliverynya lemes tetap lucu. Iya. Sekarang gue di umur dimana gue kalau habis boker aja harus tidur siang dulu untuk Iya. mulihin energi kan. Yang itu yang lu bahas tai aja nggak mau keluar kayak saking lu malesnya. Yang yang gitu-gitu gitu-gitu kan. Oh. Ya maksud gue, Oh iya. tapi lo harus finding your own truth sih Mal. Ya nanti gue coba. Lo harus ke dalam tuh apa sih yang sebenarnya lo rasain gitu dan harus rela ngomongin itu gitu. Oke. Zaman lo dari GGS dulu, mungkin lo kan terkenal banget ya dulu ya. Apa bedanya sama sekarang gitu? Apakah lo merasa ada yang hilang nggak dari diri lo yang dulu sama yang sekarang gitu? Mungkin endorsan dulu mungkin lebih banyak dari sekarang kali ya? Apa enggak juga? Enggak emang dikit terus dari Emang dikit terus dari dulu anjir. Iya. Oh iya, maksudnya berarti gue harus ngulik lagi ntar gue coba gue coba kulik-kulik lagi ketidakberdayaan gue apa gitu. Sebenarnya banyak kalau dikumpulin sekarang pasti jauh lebih banyak daripada dulu kan. Pasti dan ini aja sih masalah kayaknya gue harus rajin lagi nonton open mic gitu-gitu. Dan materi lu yang baru nih yang untuk special show ini masih tetap seputar rumah tangga tetap ada Dit? Rumah tangga ada, soal anak ada, tapi sekarang Gak lebih marah bini lu? lebih enggak kan gue kadang kalau nulis ya sambil nanya dia kan. Maksudnya kayak dia Boleh nggak? termasuk penonton pertama gue gitu. Walaupun ada yang agak-agak kenceng ya itu dia nggak tahu. Oh. Ada yang premis-premis agak gimana gitu gue diem-diem aja ntar paling kalau dia tahu dia ngomel. Oh gitu. Tapi ya yang sisa-sisanya sih oke sih. Lu kalau bini lu ngomel cara nenanginnya gimana di rumah tangga lu Dit? Maksudnya gimana tuh? Kalau misalkan istri lu ngomel nih, kan ada yang lu harus adu argumen atau lu biarin istri lu tenang dulu baru kayak gimana sih kalau lu menenangkan istri yang marah versi lu? Aduh masalahnya istri gue tuh apa ya kayak bisa diajak ngobrol aja sih Oh gitu. bisa, kompromi. Nah, iya, maksudnya gue tuh dari awal pacaran juga kayak sama Anissa juga ya gitu-gitu aja dalam artian nggak ada ribut gede lah, nggak ada inilah, nggak ada itulah gitu. Jadi ketika nikah pun juga nggak ada yang kayak gitu-gitu sih Mal. Tapi ini pertanyaan lo nih kayak pertanyaan orang yang sering berantem nih sama. Kan lo nanyanya gitu. Ya kan gimana sih Nena? Gue mewakili netizen yang mungkin dia berantem sama pasangannya, tapi Iya, cara lu iya. mungkin works ke mereka kan. Cara lo gimana? Cara gue. Iya. Cara gue, gue gimana ya kalau lagi berantem ya. Kalau cara gue, kalau lagi berantem ya gue biarin tenang dulu aja. Biarin tenang dulu, biarin kalem dulu, apa segala macam. Diam dulu aja nggak ngelawan gitu. Diam dulu. Gue bilang ya gue salah gini-gini apa segala macam. Jadi biarin dia tenang, udah didengerin. Pas dia udah calm, baru gue ajar argumen gue gitu. Oh iya. Ya, jadi biarin tenang, nggak langsung debat di situ, langsung kamu kok gini-gini, nggak bisa langsung nggak marah gitu. Tapi iya. Udah tenang belum, baru gua ngasih argumen gua gitu kalau gue. Oke. Sebenarnya kalau lo mau nyari bahan stand up ya, Iya. di pernikahan itu cara nyarinya tuh yang paling penting adalah apa satu hal, satu tema, satu apa yang cara pandang lo ke hal itu beda antara lo dan istri lo. Contoh. Soal soal keamanan deh. Oke. Buat dia rumah yang aman tuh kayak gimana? Nah buat lu rumah yang aman kayak gimana? Nah perbedaan cara melihat rumah aman apa enggak itu tuh bisa jadi konflik dan bahan stand up comedy. Soal kebersihan deh. Wah beda jauh Ya dia. kan? Iya. Kamar yang bersih tuh gimana sih menurut dia? Iya, Nah menurut lo kamar yang bersih tuh kayak apa? Itu tuh bisa jadi materi karena kan yang namanya nikah kan lo di satu rumah kan. Iya. Dan constantly ketemu hal-hal yang sama tapi sudut pandangnya beda-beda kan. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Hibzi kan pas datang ke sini dia promosiin turnya dia kan stand up spesialnya dia. Komedian cilik. Iya.
Dia tuh ternyata kebalikannya gua tuh anaknya bersih banget, istri gue yang nggak terlalu bersih. Jadi kalau dia lihat gua terlalu bersih, dia jadi risih sendiri. Kok ada cowok kayak lu ya, Baso bersih banget. Hipsi kebalikannya, istrinya yang bersih banget, dianya yang caur. Jadi materi stand up. Ya itu, kan cara dia melihat kebersihan kan. Iya. Dan ini bisa kita ekstrapolasinya jadi banyak tuh. Gimana cara dia melihat uang. Nah itu banyak tuh kan. Uang buat dia disimpan kah? Apa nanti besok kita masih bisa nyari kerja kah? Atau nabung kah? Itu kan menyikapi itu. Gimana cara dia melihat anak misalnya? Mau punya anak sekarang kah? Kenapa? Mau nanti kah? Kenapa? Bagaimana keluarga gede dia melihat suami yang baik misalnya? Apakah lu masuk dalam ekspektasi keluarganya dia sebagai suami yang baik gitu? Apa yang bokap lu, lu masih ada bokap gak? Enggak, udah yatim. Nyokap aja. Gimana cara nyokap lu ngebisikin lu dan bilang gini loh cara memperlakukan istri gitu. Dan ya mungkin kadang lu mikir kayaknya dulu emak gue gak digituin bokap gue deh gitu ngerti gak sih misalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi cara ngegalinya tuh bisa dari perbedaan sebuah konsep yang kita ngeliat ada sudut pandang yang beda dan menurut kita aneh gitu. Karena pernikahan gitu loh maksud gue. Tapi tetap ditariknya ketidakberdayaan kita, Dit. Maksudnya tetap narik itunya. Tergantung konteksnya sih. Kalau bisa ketidakberdayaan boleh. Tapi lebih ke sudut pandang di mana lo ngerasa itu salah atau itu benar gitu. Terus menuju punchline-nya berarti apa? Kalau gue merasa ini salah pandangan istri gue yang benar, menuju punchline-nya gimana arahinnya? Nah, tadi kita bicara soal mencari potensi komedinya dulu ya. Iya, potensi komedi ya. Dapat nih premisnya. Oke. Menuju punchline baru kita bicara teknik. Lu mau pakai teknik apa? Mau dipakai analogi? Kayak misalnya kalau hiperbola, kan kita belajar itu tuh dulu tuh. Iya. Misalnya Hifzi, gue gak tahu materi Hifzi ya. Cuman ya misalnya dia ngeliat si istrinya bersih-bersih. Tapi menurut gue itu udah terlalu ekstrim bersih-bersihnya. Saking dia bersihnya, pernah gue pulang ke rumah, punchline-nya hiperbola gitu misalnya, sampai apa digosok kek, sampai rumahnya udah kayak baru bekas bedah rumah kek atau apa kek segala macem. Hiperbola. Atau di convergence gitu, jadi kayak misalnya istri lo sukanya yang bersih-bersih, dia padahal dia apa hobinya apa? Menghabiskan uang saya. Enggak bercanda. Buat apa? Buat game atau? Enggak. Dia hobinya enggak sih kucing. Kucing ya, gitu kan. Kucing gitu. Ya mungkin lo bisa nyatuin dua konsep itu. Karena rumah tangga itu enggak kayak kucing. Kucing emang bersih-bersih, tapi kan Kemal Palevi gua ini tuh bukan kucing. Gua enggak punya bulu sebanyak itu yang gue jilatin tiap hari gitu gua ini. Jadi itu kan dua konsep yang beda, kucing sama lu. Komparasi ya? Dikomparasiin gitu. Iya, semacam dikomparasi atau dikonvergensi. Pokoknya kalau itu kan salah satu teknik komedi kan, ada dua hal yang beda lu tabrakin jadi lucu karena kok ada kecocokan atau ada disparitas gitu. Ya, kalau kita nyari punchline kita udah bicara itu udah bicara teknik gitu. Oh iya, berarti udah masukin tuh rule of three, analogi semuanya yang cocok aja, yang cocok analogi, yang kayak gitu-gitu. Lu juga termasuk berarti kayak gitu juga, misalkan analogi nggak works, gue ganti deh yang lain deh. Hiperbola nggak works, ganti rule of three gitu. Gitu juga. Ketika nulis gue coba ini gue bawanya kemana nih secara komedik. Tapi kadang kalau premisnya udah tulus dan jujur, itu kadang orang suka ketawa duluan denger premisnya gitu. Ngerti gak sih? Iya, udah geli-geli gitu. Iya. Nah itu tinggal masalah PR kita bikin punchline-nya dengan teknik yang tadi. Kalau itu gak berhasil selama premisnya udah menggelikan, baru gue cari lagi. Tapi kalau ternyata premisnya biasa, nemu punchline biasa, ya gue gak. Langsung aja di-cut. Oh lu udah nge-cut duluan sebelum lu tadi preview ke tim lu ya? Iya. Udah lu cut, ini kayaknya gak works deh gitu. Iya. Atau kadang kita bisa tarik super sederhana sih. Kan yang namanya ketawa itu kan terjadi ketika setup sama punchline-nya kan patah ya. Iya. Ada ekspektasi yang dipatahkan gitu. Sama kan kayak gue bilang, kenapa di rumah ada anak dan istri lo tur keliling Indonesia. Gue tur keliling Indonesia karena di rumah ada anak dan istri. Jadi patah tuh kan antara setup sama punchline-nya. Bisa sederhana itu aja gitu. Bahwa ketika lo nyari premisnya udah dapat setup, gimana gue patahinnya ya supaya orang tuh nggak nyangka gue bawanya ke sini gitu. Bisa gitu juga kan gitu.
Tapi kalau soal Yono tadi kan lu sounding soal Yono kok bisa juara 1 Dit? Lucu aja ya. Gue masih pernah. Tapi kan kalau gue secara objektif ya. Iya objektif ya. Di final itu lucu memang. Oh ini ngomong, iya benar. Ya. Kalau menurut gue ya yang fair adalah ketika dia tampil itu yang kita nilai kan. Iya oke. Dan dia progresnya selama Suci itu bagus terus Dit ya berarti ya. Maksudnya progresnya emang lucu terus gitu. Dia kan pernah zona bawah tuh. Ini jujur ya, ini gue jadi bongkar ini nih dapur gue di Suci nih. Iya gimana? Kalau gue ya, ini kan juri nggak cuman gue ya. Iya. Juri ada banyak ya. Iya. Kalau gue menilai komik di kompetisi itu di hari dia main kalau gue. Oke. Kalau gue, jadi gue ngasih dia nilai tinggi, nilai rendah, gue nggak mikirin dia pernah zona 3, dia pernah enggak, karena itu fair buat dia. Karena kan kalau buat gue nih, hari itu adalah hasil dari pertumbuhannya dia dari awal. Kalau dia sempat jelek, ya berarti kan dia bouncing back jadi bagus kan. Jadi gue gak usah mikirin gitu. Okay. Kan jadi gak fair aja kalau buat gue tiba-tiba gue mau ngasih dia nilai tinggi nih, hari ini main bagus. Tapi kan dia pernah bottom 3, udah kurangin deh. Kan maksudnya kayak yang lo nilai kan di hari itu. Di hari itu kan. Ini kalau gue ya. Iya. Gue nggak tahu juri-juri yang lain karena ada 4 orang. Itu terserah mereka mau nilainya gimana. Karena gue di sana diajak jadi juri ya penilaian gue ya di hari dia tampil karena ya gue datang untuk menilai dia di hari itu gitu. Nah terus kalau pas yang ada Ernest waktu itu yang soal Gautama itu yang plesetan itu tuh jadi gimana? Padahal menurut lu bagus kan hari itu kan? Gautamanya, lu terhibur aja kan dengan plesetan-plesetan gitu. Apa dia main apa sih Gautama tuh lupa singkatan ya apa sih? Yang dimarahin tebak-tebakan. Oh ya tebak-tebakan. Lu nggak ada masalah dengan itu ya di saat Ernest bermasalah di hari itu. Ya nggak apa-apa. Maksud gua kayak kan orang bebas ya. Maksudnya kalau Ernest ngerasa tebak-tebakan itu bukan pakam stand up, ya nggak apa-apa gitu. Kalau gua kan ngerasa ya nggak apa-apa, maksudnya gue ngerasa nggak masalah gitu. Karena lu terhibur aja? Enggak, karena kan ya itu kan argumen gue panjang lah ya. Maksudnya kayak di tebak-tebakannya itu bukan apa yang dihadirkan sebagai yang utama lah, apa segala macem. Ya gitulah panjang lah ini gue. Cuman dia jadi yang dihadirkan lah yang nggak apa-apa juga gitu. Oh jadi sebenarnya lu kalau ada komika kayak tebak-tebakan main plesetan sebenarnya nggak ada masalah Dit ya, selama kontekstual dari bahan yang dia bawain. Kalau dia sepanjang show itu tebak-tebakan juga pasti nggak works juga lah kalau menurut gue. Ini bukan masalah mana stand up mana enggak ya, tapi coba aja kalau dia tebak-tebakan full dari depan sampai belakang, mungkin kan orang juga udah mulai boring. Kok udah nggak bisa, nggak ketebak lagi ya, kok ini ya, kok kalau gue sih ngerasanya gitu. Tapi lagi-lagi ya, karena yang pas perdebatan antara gue sama Ernest itu kan juga sempat rame ya. Iya rame tuh. Kan, terus Ernest sampai cabut lah apa segala macem. Kalau buat gue mah nggak apa-apa, biasa aja. Gue juga terakhir kan juga persis nih 1 hari yang lalu gue habis WA-WAan sama Ernest juga. Maksudnya gue juga baik-baik aja lah sama dia. Dan gue pun menghargai opini dia bahwa ini tuh nggak pantas lah, ini apa sih, terserah aja gitu, nggak apa-apa. Kita kan boleh tidak setuju kan sama pendapat orang dan tetap nggak apa-apa juga gitu, bebas-bebas aja. Iya soalnya kan lu yang juri audisi kan lu juga kan, takutnya kredibilitas lu diragukan sebagai juri. Itu yang kan diomongin orang itu kan, soal itu kan. Kalaupun kredibilitas gue diragukan ya nggak apa-apa juga sih. Maksud gue nggak peduli yang gitu-gitu sih. Iya. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya maksudnya ya udah biarin aja. Ya nggak apa-apa kalau ada orang yang di luar sana bilang kayak Radit nggak pantas banget nih ngejuri nih gini. Ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya ya udah. Gue tipe yang kayak gitu soalnya. Ya udah kaya Dit. Nggak, tapi Dit kalau ngomongin Suci Dit ya, gue tuh selalu bilang ke orang, lu tuh dulu pernah ngajarin gue menjadi social media personality. Jadi kalau misalkan jadi orang tuh jadilah social media personality. Jadi apapun platformnya, mau TikTok, mau Snapchat, mau Instagram, mau Facebook, kalau lu secara sosial media personality Raditya Dika udah kuat, apapun platformnya followers lu ngikut. Itu tuh gimana sih cara kita tuh menjadi sosial media personality tuh meng-create-nya gimana Dit, caranya Dit? Kalau buat gua ini ujungnya itu kita mencari tribe kita kalau menurut gua. Makanya penting banget untuk jujur. Jujur aja lo orangnya gimana gitu. Jujur di stand up comedy lo. Jujur di konten-konten lo, kayak gue kemana-mana gue bilang ya emang gue aslinya emang anak rumahan gitu loh, emang kayak gini. Kenapa itu akan menarik orang
yang sama-sama ngerasa bahwa gue mewakili dia juga. Jadi ada ini gue nih, ada kaum gue nih gitu. Yang jomblo-jomblo lu awal ya? Dulu kan gitu kan. Iya, iya. Gue kan emang sering ngomongin jomblo lah, malam minggu Miko lah, ditolak cewek terus lah gitu. Sehingga kan tribe yang kebangun adalah gue ngerasain apa yang dia rasain nih gitu. Makanya gue ngikutin dia gitu. In the end adalah bikin konten tuh menurut gue harus tulus dan genuine gitu. Ketika lo tulus dan lo genuine, orang akan lengket sama lo karena mereka punya kegelisahan yang sama gitu. Oh jadi cara membangun social media personality itu gitu, ngambil tribe ini ya, maksudnya ngambil apa ya? Ngambil orang ini ada, kalau gue mungkin bahasanya komunitasnya lah ya. Yeah. Ini komunitas, misalnya komunitas jomblo tadi, ya lu ngambil komunitas ini gitu-gitu ya, supaya lu bisa meng-create sosial media personality lu apapun platformnya, orang tetap ngikut lo karena gue seneng karena Radit selalu bahas jomblo, gue ikut deh gitu. Gue seneng karena gue relate sama Radit. Gitu. Okay. Kalau buat gue. Karena akhirnya ketika gue bahas soal anak gue apa segala macam, itu orang-orang yang ngikutin gue dari zaman gue ngomongin jomblo udah punya anak juga gitu loh. Iya. Dan kalaupun ada anak-anak muda yang mau ngikutin gue gara-gara itu ya itu lain soal ya. Mungkin pengen tahu juga, atau suka beberapa kontennya mungkin kayak gitu. Ya berarti kalau misalkan ada netizen nih pengen memulai karir lah di industri gitu ya, pengen mulai karir, itu dulu dilihat berarti gue harus ngambil yang mana nih, itunya tribe-nya ini nih gitu. Dari nol nih, orang dari nol nih pengen terkenal gitu. Oke. Coba kita exercise ya. Ya. Contohnya apa nih? Ada orang dari mana nih? Umur berapa nih? Editor gua dah. Siapa namanya? Umur lu berapa Dim? Umur lu? 24 kan dia nobody nih. Enak juga ya. Lo tinggal kayak ini dia bukan siapa-siapa. Ini nobody dia. Ya kan, dia nggak pantas ada di sini. Goblok kan Dimas editor nih. Anggap aja misalkan dia pengen terkenal kayak lu deh Dit. Stepnya apa nih berarti? Oh gue harus ngambil pasar kucing nih. Oh gue harus ngambil pasar pecinta sepeda nih. Nah apa tuh? Untuk awalnya untuk menjadi sosial media personality yang kuat gitu. Kalau pertanyaannya udah langsung dia tuh pengen terkenal nih, itu tuh udah tanda bahaya sih. Wah, tanda bahaya bener, karena kayak lu akan melakukan segala cara buat terkenal Pak gitu. Iya benar. Bisa aja Dimas tiba-tiba kan ini di Lucy in the Sky ya. Iya. Tiba-tiba dia lari keluar sini setengah telanjang kan kayak terkenal dia. Oh iya benar. Iya kan? Bener juga ya. Hanya demi buat dapat attention gitu kan. Iya. Jadi pertanyaan baliknya adalah kalau gua ada di platform ini, ada di YouTube, ada di sosmed, ada di mana? Oke. Nilai apa sih yang gue tukar dengan perhatian orang gitu? Gimana tuh? Keberadaan gue tuh kan orang kalau menonton kita ada waktu yang dia tukar kan? Ya gue ngasih apa sih gitu sebenarnya? Apa hiburan gitu misalnya? Jadi kita berangkat dari apa pentingnya orang buat ngelihat kita dulu gitu. Gue nggak tahu ini podcast lokasi judul apa ya, tapi gue berasumsi mungkin ada hubungannya sama stand up lah gitu kali ya. Ya mungkin gitu. Ya mungkin gitulah ya. Ya berarti kan ketika orang lihat judulnya, ngeliat thumbnailnya, ada Kemal, ada gue, terus nih ngomongin stand up nih gitu. Nah berarti kan value yang kita kasih adalah mungkin dengan nonton ini lo bisa dapet gimana lah kita punya tips and trick buat saling nulis stand up comedy atau proses kreatif kita. Jadi kan itu yang kita tukar sama waktunya dia gitu loh. Jadi lo harus berangkat dari situ dulu. Si Dimas ini, lo skillnya apa Dim? K-pop, dia suka JKT. Jepang. Serius lo? Iya dia suka JKT, dia handshake lo, baru handshake lo dia. Oh gitu. Bayar berapa Dim? Berapa dia bayar? 1,2. Okay. 1,2 juta. Hah? Oke. Oh kok kayak terakhir lu bilang 100 ribu, 200 ribu enggak ya? Itu kan teaternya. Oh 1,2 juta untuk berapa detik? Tuh berarti lo suka Jepang-Jepangan? Nggak terlalu sih. Dia cuman suka, JKT aja. Ya klub Chelsea dia suka bola. Oh bola, lo suka bola. Chelsea. Oh kayak gitu-gitu ya. 1,2 juta dia. Iya. Ya dia kan bisa datang dari interestnya dia kan. Oh iya kan. Iya bener. Pertanyaan apa yang sering lu pertanyaan apa yang lu bisa jawab buat orang sehingga orang menonton lo? Katakanlah misalnya itu kalau handshake gitu susah dapat slot nggak atau gimana apa segala? Rebutan nggak? Oke, berarti lo nge-war juga kah atau lo bisa menang war tuh dengan cara? Ya standby di jam bukanya itu aja. Oke, ya mungkin adalah apa yang gue pelajarin selama 10 tahun jadi wota ya. Iya. Suka JKT48, terus apa yang gue lakuin supaya gue bisa salaman sama berbagi si Oshi gue. knowledge-nya. Ya, gimana caranya ketika gue salaman siapa Oshi lo siapa? Shani. Oh Shani. Ketika gue salaman sama Shani, dia inget sama gue. Apa yang gue omongin ke dia gitu.
Yang Shani tuh masih bisa respect gue tapi inget sama gue gitu. Kan pasti yang lain-lain kan juga salaman kan. Iya. Ini gue share nih caranya gimana gitu. Maksud gue sehingga ketika dia bikin konten itu ada nilai kan jadinya. Ada pertanyaan spesifik yang dia jawab melalui video dia. Pas di awal-awal muncul orang jadi follow dia gara-gara gue dapat nih nilai dari si siapa namanya? Dimas. Si Dimas ini. Jadi kalau lo mulai lo harus tahu pertanyaan apa yang mau gue jawab melalui video gue gitu. Oh, berarti mereka itu harus setidaknya tuh di bidangnya dia sendiri tuh udah menjalani beberapa tahun sehingga dia punya knowledge-nya berarti kan? Gak yang ucuk-ucuk tiba-tiba gak suka, gue suka Chelsea karena ya emang lagi FOMO aja, gak bisa gitu ya, gak bisa FOMO ya? Iya, tapi nggak serta merta lo harus bertahun-tahun di bidang yang lo suka ya. Katakan contoh niche-nya apa ya? Kategori kontennya misalnya. Ya ini aja deh, lu deh saham deh. Nah itu kan maksud gue kan di luar. Tapi gue bertahun-tahun, bertahun-tahun. Udah belasan tahun gue punya saham kan. Iya. Contohnya gini yang paling gampang deh. Iya. Lo di kos kan. Iya. Ibu kos lo galak lah. Katakan kan lo bisa bikin gimana cara lo membetah-betahkan diri di kosan yang sebenarnya seharusnya nggak betah gitu. Iya. Hanya karena kosannya murah. Jadi ini tips and trick lo 10 video tentang membetahkan diri di kosan. Kalau misalnya tetangga lagi masang musik metal lo ngapain? Terus ada yang make piring tapi nggak dicuci lo ngapain? Oh main mapping juga ujung-ujungnya ya? Iya. Di main mapping semuanya? Ya itu banyak video tuh bisa tuh. Ibu kos tiba-tiba naikin listrik tanpa ini gimana? Cara ngambil hati ibu kos. Apa yang terjadi kalau ibu kos tiba-tiba curhat soal suaminya di depan pintu kamar lu? Gimana nih? Padahal lu nggak mau ikutan nih. Terus besoknya suaminya datang ke kamar lu curhat hal yang sama dan lu harus ngasih sudut pandangnya beda misalnya gitu. Iya. Nah itu adalah pertanyaan spesifik yang mau kita jawab buat viewer kita kan. Ya kan? Jadi gimana ngadepin ibu kos gimana? Itu kan pertanyaan spesifik yang mau kita jawab buat viewer kita. Dari kita tuh pertanyaan dari kita ya. Ya. Nah, kalau lu komedi ya tinggal dikomediin. Kalau serius diseriusin aja. Kalau mau seriusin, kalau mau kasih tips menghadapi ibu kos tapi lo sarjana psikologi, dari sisi psikologi lo masukin. Lo misalnya lo ventriloquist gitu, ngomong pakai boneka. Ya lo cari caranya dengan pakai boneka ini gue ngapain, bikin seri gitu loh. Tapi kan pertanyaannya udah lo jawab, harus lo bikin sebuah pertanyaan yang bisa dijawab untuk orang yang nonton lo gitu loh. Bikin pertanyaan dan bisa jawab sendiri ya. Iya, sehingga kalau orang nonton video lo, dia dapat sesuatu aja gitu loh maksudnya Mal. Nah, ya ini lo habis berapa nih bikin beginian nih? 2 juta ini sekali syuting gini. Enggak lah, ini mah engagement. Enggak lu kayak ini kayak 700 ada lah ya. Mungkin segituan. Ada bensin, ada apa gitu kan. Iya, paling segitulah. Ya misalnya kayak lu bisa bilang 700.000 bisa bikin satu podcast berapa gitu kan. Tapi itu pengalaman pribadi lu juga kan. Iya. Paham gak maksud gue? Iya, dapat. Dekat sama gitu. Dekat sama gua. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan yang kita jawab gitu. Dan gitu. itu mungkin mewakili orang lain juga ya. Pertanyaan kita tuh sebenarnya mewakili orang lain juga secara nggak langsung. Oh ternyata gitu ya. Iya, gue ngeliat banyak teman-teman komik ya yang lucu-lucu banget di Instagram, di Reels, di mana itu, yang terutama pas Coldplay kemarin. Iya. Kayak cara menghadapi calo tapi dilucuin. Terus ada yang soal ketika harus nonton Coldplay tapi bingung alasan cutinya apa. Oke. Ya kan, terus dikomediin. Anjing saya tiba-tiba meninggal atau apa yang gitu ya. Ada macam-macam lah orang bikin konten itu kan. Iya. Tapi kan lagi-lagi judulnya itu kan menjawab sebuah pertanyaan yang spesifik kan. Ya tentang ngambil cuti. Ya tentang ngambil cuti gimana, tentang cara war tiket gimana. Ujungnya mau dikomediin boleh, mau dijadiin sebuah informasi doang boleh gitu menurut gua ya. Itu jadi kalau kita balik lagi nih. Tiba-tiba si Dimas datang, gue pengen terkenal gitu. Itu salah menurut gue. Jangan ngomongin terkenal dulu. Lo mau ngasih apa ke orang yang nonton lo, Dimas gitu. Baru Dimas bilang, gue mau ngasih mereka semua cara jadi wota yang baik dan benar bang gitu. Oke, bikin konten 20 video soal tips and trick jadi wota. Lo jago komedi nggak? Nggak misalnya gitu. Ya udah informasi aja gitu misalnya. Ya informatif aja. Informatif aja bikin. Sehingga yang ngikutin dia selama 20 video itu kalau videonya rame ya adalah orang-orang yang memang penggemar JKT juga gitu.
Baru lo niche up tuh ke atas tuh kategorinya. Cara menikmati konser yang baik dan benar. Itu kan masih satu napas tuh, masih satu bau benang tuh. merah, ya kan? JKT48 sama konser Metallica gitu misalnya kan. Konser metal ya, Iron Maiden tuh metal bukan? Oh metal ya. Oh ya gitu. Kan masih satu jadi niche up, jadi kategorinya lo naikin dikit gitu. Sehingga orang yang nonton lo dari JKT itu tidak teralienasi dengan konten baru lo gitu misalnya. Iya, tapi tetap satu warna ya. Satu warna. Dan Dimas masih bisa nonton konser yang lain untuk komparasiin sama konser JKT jadinya kan. Betul. Dia bisa datang konser, mungkin konser metal, dia datang, oh ternyata konser metal begini, kita nonton JKT begini, akhirnya bisa dibandingin. Iya, bener. Kalau niche lo, kalau misal lo emang udah rame nih, masalah kulkas lo isinya sayur nih. Iya. Gimana caranya lu sebagai pengantin baru itu lu bisa berhemat untuk bisa nabung buat calon anak lo untuk liburan sama istri lo gitu. Maksudnya mungkin angle-nya bisa ke sana gitu. Iya. Wah, lu lumayan menarik. Lu udah tadi sounding soal anak. Lu ada tips parenting ala lu sendiri gak sih, Dit? Karena kan parenting tuh, tips parenting kan harus kayak banyak teorinya tapi ternyata prakteknya sulit gitu. Iya. Kayak banyak orang yang kayak gue ingat materinya Gusman Sige tuh, komika Bandung yang dia ngomongin tentang tips parenting mah untuk orang-orang yang gimana sih ibaratnya tuh sebenarnya tidak ada yang saklek tips parenting ini begini. Semua anak kan beda-beda modelnya gitu. Kalau ala lu apa tips parenting lu? Gua itu tugas gua. Tapi sorry lo udah punya Lagi anak atau hamil, hamil? ongoing ya. Berapa bulan? Jalan 4. Oke. Oke. Jadi tugas gua tuh nomor 1 Mal adalah membuat anak-anak gua itu mencapai potensi diri mereka masing-masing. Jadi gue percaya semua orang tuh punya potensi. Lo punya potensi, Dimas juga kayaknya enggak kalau Dimas. Gak apa-apa dia. Gak ada lah Dimas ada potensi. Udahlah rambutnya udah diikat gitu kan. Abizar kayak Abizar. Iya. Makanya dia melotot banget ya. Agak kenceng tuh. Iya terus. Ya Dimas punya potensi. Siapa punya potensi kan. Iya. Jadi gimana cara mereka meraih potensi itu tanggung jawab gue sebagai orang tua gitu loh. Gimana cara kita tahu minatnya dia apa, kita seriusin ke sana, gimana cara dia bantu dia dengan proses belajar yang paling dia nyaman. Gimana kalau gue sih purpose gue itu aja dulu. Jadi yang gue pegang tuh purpose-nya dulu. Gue ngelihat anak tuh sebagai apa gitu. Gue ngelihat anak sebagai tanggung jawab gue untuk membuat mereka meraih potensi mereka. Jadi ya udah itu yang gue kejar. Step by step-nya? Pertama ilmu. Oke, itu gue bekalin ilmu kepada diri gue sendiri ya. Iya. Gue baca buku, ada yang judulnya Try First. Lu baca buku baca buku parenting. Ada buku yang The Opposite of Spoiled judulnya, bagus banget. Supaya anak lu nggak manja. Gimana? Garis besarnya aja, yang poin pentingnya apa? Supaya anak lu nggak manja. Oke, di antara 2 buku itu poin pentingnya adalah kalau misalnya dia lagi kesulitan, itu jangan langsung dibantu. Jadi biasakan anak itu selalu mencari pemecahan-pemecahan atas kesulitan yang dia hadapi secara sendiri. Sehingga mereka terbiasa untuk punya masalah dan mereka pecahkan gitu. Nah kadang itu yang gue rasain, kadang-kadang kan kayak kalau anak gue lagi gambar ya, terus gambarnya salah, kayak pengen buru-buru aja kayak, Kak itu salah Kak, ini seharusnya gini gitu loh. Nah itu yang harus kita ngerem kalau menurut buku itu ya. Jadi kayak biarin aja dia salah, baru kita kasih tahu bahwa ini nggak pas. Atau dia lagi ngelakuin sebuah hal tiba-tiba hasilnya buruk, baru kita kasih tahu tanpa harus di tengah-tengah kita benar ini biar papa nih, ini lihat nih caranya gitu loh. Itu yang gue tangkep ya. Gue bodoh banget soal parenting ya, makanya gue baca buku. Tapi yang gue tangkap sih kayak gitu. Kalau anak lu nangis, misalkan nangis, lu langsung kasih apa yang dia mau, apa lu tahan dulu, Dit? Pertama kalau kami di rumah tuh validasi dulu perasaannya ya. Oke. Kayak dia nangis, oke kakak nangis deh. Nangisnya kenapa? Soalnya kakak nggak bisa main ini gitu misalnya. Sedih, iya sedih. Ya kita ngerti kok kakak lagi sedih. Tenangin diri dulu, terus nanti kita bahas ya gimana caranya supaya kakak bisa main misalnya gitu. Sama kalau kita kan, nah kadang anak ya kalau kita kayak gituin tuh dia ngerti itu. Kayak sekarang kan ini gua, screen time itu cuma hari Minggu. Oh, jadi gitu. mereka tuh cuma boleh nonton kalau hari Minggu. Awal-awalnya emang susah kan, namanya juga anak kecil kan. Pengennya buka iPad mulu apa segala macam. Tapi kita bilang, Kak ini aturan kita. Jadi kakak punya aktivitas yang lain.
nonton tuh cuman boleh hari Minggu. Paham ya, paham. Awalnya kan nggak mau, tapi kita kasih kayak 10 menit ya, abis ini udah. 10 menit abis itu udah, besoknya Dikurangin. kita nggak kasih segala macam. Akhirnya sekarang hanya hari Minggu. Malah kadang-kadang gue ini marahin sama anak gue. Karena adalah gue hari Selasa nonton Netflix di ruang tengah. Tiba-tiba Alea anak gue dateng, "Pa, bukan hari Minggu ya? No, matiin ya, Pa." Jadi dia orang tuanya sekarang. Anjir. Iya, udah gitu ya. Iya. Tapi iya. kan proses 4 itu tahun. sulit Dit, untuk lo bisa ngasih mindset itu tuh. Mindset yang hari Minggu ya, tetap stay hari Minggu itu kan sulit banget ya. Pasti ya. Kita harus trust sih sama anak kita bahwa anak kita tuh ngerti alasan-alasan itu. Maksudnya kita juga nggak bisa ngerasa bahwa dia masih bocil nih, masih 4 tahun, nggak ngerti lah gue kasih tahu. Anehnya mereka paham kok gitu bahwa ini aturannya, kakak harus nurut gitu. Nangis dulu tuh pasti. Awal-awal sih dia nggak mau lepas iPad-nya, tapi lama-lama kita kasih dia kegiatan yang lain. Oh ternyata seru juga ya punya kegiatan yang lain. Apa pencak silat gitu. Enggak lah, dia kan ini para layang nih. Aja banyak bocah warna layang lucu banget. Lucu banget ya. Bersebelas lagi. Itu lumayan. Apaan nih anjir, mau main bola anjir. Aduh itu lumayan cukup mengalihkan perhatian 11 orang para layang lucu juga ya. Iya lucu Kelas 4, parah. ada yang gumoh lagi kan itu. Muntah dia udara. Babak udara ya. Aduh. Oh, berarti kasih kegiatan lain gitu ya. Kalau gaya gue, tapi lagi-lagi ya nih buat yang nonton kan Iya. masing-masing orang tua kan Punya beda tips ya. masing-masing. Kalau gue sih yang gue rasa gitu, dengan kita bersikap bahwa anak itu ya bisa kok kita kalau fair-fairan ngomong gitu dari kecil, apa adanya terus terang aja. Ya kalau kita larang aja, bikin rules aja. Iya gitu. tapi dengan pertimbangan, kayak Alea anak gue itu kritis banget soalnya. Kayak Kak mulai besok kakak coba trial di sekolah ini ya gitu. Kenapa kakak harus pindah? Kita harus jelasin ya soalnya nanti di sana kakak bisa gini. Ibu Miss ini ikut nggak kenapa Miss tidak ikut, baru kita jelasin. Jadi begitu kita kasih penjelasan baru dia paham gitu. Oke Pak gitu. Oh penjelasan juga yang logis ya, yang dia bisa terima. Iya. Kenapa? Lu jawabnya apa itu? Kenapa harus pindah? Lu jawabnya apa? Waktu itu. Nurut aja lo, nggak usah banyak ngomong. Enggak lah. Kenapa itu lu ngomongnya gimana? Gue bilang karena kakak udah gede. Ah. Sekarang ada satu apa namanya ya, itu beda kategori lah kan, dulu preschool nih ada yang sebelum TK-nya. Dan kita pengen kakak tuh punya ada suasana baru juga dengan tempat yang baru supaya kakak tuh bisa punya lebih banyak pengalaman, punya banyak teman, belajar menghadapi lingkungan yang baru gitu. Langsung Ngerti nggak Kak gitu, terus ya tidur. Terus dia saking tidur, terus saking kritisnya, aduh Pak Jokowi nih habis. Langsung Pak Jokowi. Ngomongin undang-undang. Langsung undang-undang RUU KUHP. Nggak bisa omnibus law nih. Iya. Saking kritis Saking kritis. Oh ya. gitu ya. Jadi tapi memang- anak gue kritis banget sih si Alia itu. Karena kita biasain untuk inquiry terus ya. Iya, Selalu iya. nanya. Ada apa tanya, ada yang gak nyaman diomongin, ada yang gak suka dibilang gitu. Jadi dia terbiasa juga sih. Ya makanya nanti gue mungkin bisa niru sedikit lah dari tips parentingnya Raditya Dika. Mungkin yang nonton juga bisa niru sedikit tips parenting Raditya Dika. Kalau cocok ya Kalau boleh. cocok boleh, kalau nggak cocok ya udah berarti ada tips yang lain. Ini terakhir sebelum udahan gue selalu nanya nih soal tips bertahan di industri dari bintang tamu. Kalau lu apa berarti untuk closing tips bertahan di industri versi lo? Iya tetap jujur jadi diri sendiri sih. Oke. Karena kalau pada akhirnya lo berpura-pura menyenang untuk dalam pikiran lo kayak orang seneng deh kalau kayak gini. Itu lo jadi nggak happy mal. Karena ujung-ujungnya adalah kalau kita mau bikin sesuatu ya di sosial media terutama ya di industri ini ya, adalah kita harus bahagiain diri kita sendiri dulu. Maksudnya ini exciting nggak ya buat gue gitu loh. Kalau ini nggak exciting buat gue, kita ngejalanin juga setengah hati kan. Oh jangan pikir goalsnya, tapi diri sendiri dulu aja terhibur gitu ya. Iya, kalau nggak capek Pak. Lo kayak ada di lingkaran treadmill konten ini kan. Kayak lo seekor tikus di roda yang harus bikin apa lagi. Minimal kalau lo happy ngelakuinnya, ya lo nggak akan terbebani mental dengan harus apa lagi supaya gue tetap ini gitu sih, capek kalau nggak kan. Ya gue sih sejauh ini sama dunia perpodcastan lumayan cukup masih seneng lah. Tapi kan kalau podcast hancur berkomedi, kalau ini kan kayak
ya udah gue dapat ilmu aja kan. Sebenarnya kan dari tadi kalau lu perhatiin kan ini sebenarnya gue yang nanya diri gue sendiri. Bener. Tapi kan mungkin mewakili orang kan, mungkin ya gue nggak tahu ya. Cuma ya yang penting pertanyaan gue terjawab dulu sama lu. Ya udah, sebenarnya tujuannya itu doang kan. Gue nggak ngulik. Wah siapa yang lebih sering marah di rumah kan? Nggak ngulik-ngulik gitunya. Ini lebih ke gue yang pengen tahu tips parenting kan karena istri gue lagi hamil. Iya. Gue mau tahu versi lu gimana kan gitu. Ya karena lo ngebawa curiosity lo kan, rasa penasaran lo kan. Iya. Rasa penasaran itu yang akan bawa kita jauh sih. Maksudnya kayak, gue tuh ingat karena lo tuh, ya gue seneng dari lo tuh dulu pas kita lagi di Comedy Cafe. Iya. Kita belum kenal tuh. Iya. Terus tiba-tiba nyamperin gue kan, ingat gak lo? Iya di awal-awal dulu. Iya kan, gue gak kenal lo siapa, gue gak tahu lo siapa. Sempat denger lah Kemal gitu-gitu. Tapi lo belum stand up banget, gak ikut suci ya kan. Tiba-tiba nyamperin gue, Radit ada 2 juta gak? Kan lo bilang gitu. Minjam duit. Kuliah. Kan lu kaya. Minjam duit. Enggak. Lo minta nomor gua kalau nggak salah ya. Iya, mau nanya-nanya. Mau nanya-nanya soal stand up ya. Gua nggak lupa gua karena itu adalah pertanda bahwa lo punya rasa penasaran itu gitu. Iya. Maksud gue seneng gitu. Gue seneng kayak ya ayo kalau mau sharing-sharing mau ngobrol ayo aja gitu. Itu udah 15 tahun lalu ya. Pas 10 Iya, ya? Pawa 2011 apa 2012? 2011. Gila, Itu udah lama. Makanya gue kan di industri perkomedian aja udah lama banget. Ya itu, untuk stay tetap lucu itu yang buat gue sulit. Makanya gue nanya lo kan tadi. Iya. Akhirnya gue dapat jawabannya nih. Mungkin yang lagi nonton sekarang juga ada yang baru mau pengen jadi komika juga, atau yang mungkin tadi ngomongin Dimas kayak gimana ngebangun sosial media personality, mau handshake juga 1,2 juta 2 menit mungkin ada ya kan? Iya. Gitu. Mungkin ada anak yang mau parah layak kritis sama pemerintahan Pak Jokowi mungkin. Nah, jadi kan maksudnya secara nggak langsung sudah terjawab semua. Lo udah 3 kali ngomongin Jokowi, lo ada apa sih? Oh nggak ada masalah, respect. Enggak, tadi lo bilang kayak tentang Jokowi. Lu nggak lihat dinding kita udah merah nih? Iya sih. Iya mangga lah, gue respect lah. Tapi pokoknya thank you buat Radit, sehat-sehat terus. Ya sama-sama, thank you malu diundang. Sukses buat spesialnya. Mantap. Semoga gue tahun ini atau enggak tahun depan udah bisa bikin spesial based on obrolan inilah. Oh sikat gitu. lah. Jadi gue bisa, kemarin gue ketemu Panji juga, gue soalnya sudah ngomongin mau bikin spesial karena kita tetap nggak mau gue sempat main film apa segala macem, terus sekarang podcaster gini tetap kan gue rootsnya stand up comedy. Iya. Besarnya di stand up comedy, tetap harus bikin materi stand up. Jadi thank you buat ilmunya Radit. Sama-sama. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Siapa tahu ada yang salah-salah informasi atau kesotoyan Radit. Emang Radit tuh sotoy banget. Emang gue sotoy aja emang sih. Iya, mohon maaf ya, emang begitu anaknya, orang kaya sih susah. Udah jarang keluar rumah sotoy lagi. Pokoknya mohon maaf teman-teman, yang salah dibenerin aja di kolom komentar. Thank you Radit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke.